I've been going jeans cause I'm cool right now. Bought a spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim light stage. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan membahas tentang memahami konsep manajemen bimbingan konseling, memahami penyusunan program bimbingan dan konseling, memahami konsep manajemen pengumpulan data, yang dimana beranggotakan 4 orang. Saya Talita Al-Salsabila, adapun rekan saya Rezi Bakur Rahman, Iya Nawati, Idilda Idwi. Pendahuluan, manajemen bimbingan dan konseling penting untuk memahami sebagai landasan dalam pengembangan program bimbingan dan konseling yang efektif di sekolah. Bimbingan dan konseling tidak hanya sebatas memberikan solusi. Manajemen bimbingan dan konseling penting untuk dipahami sebagai landasan dalam pengembangan program bimbingan dan konseling yang efektif di sekolah. Bimbingan dan konseling tidak hanya sebatas memberikan solusi atau atas permasalahan siswa, tetapi juga mencakup aspek pengembangan potensi pemahaman diri dan pengambilan keputusan. Pola-pola organisasi BK di sekolah. Pola-pola organisasi bimbingan dan konseling BK di sekolah memainkan peran penting dalam memastikan layanan BK berjalan dengan baik dan efektif. Pola organisasi ini melibatkan struktur peran dan fungsi yang jelas di dalam tim BK sehingga setiap personel mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. 8. Pola organisasi BK di sekolah. 1. Pola terpusat. Semua layanan BK dikelola oleh satu unit pusat, biasanya oleh kepala BK yang mengkoordinasikan kegiatan konser di seluruh sekolah. 2. Pola sentralisasi. Layanan BK di sekolah oleh beberapa unit yang berbeda, biasanya dibagi per kelas atau tingkat pendidikan SD, SMP, SMA. 3. Pola berbasis tim. Layanan BK dilakukan oleh tim yang terdiri dari konselor, guru, dan pihak lain yang bekerja sama untuk menangani masalah siswa. 4. Pola koordinatif. Menggabungkan layanan BK dengan unit lain di sekolah seperti unit kesehatan, unit kegiatan siswa. 5. Pola proaktif. Fokus pada pencegahan dengan program-program yang bertujuan mengatasi masalah sebelum terjadi. 6. Pola reaktif. Fokus pada penyelesaian masalah setelah masalah tersebut teridentifikasi, misalnya konseling krisis bagi siswa yang mengalami masalah emosional. 7. Pola individu. Layanan BK yang berfungsi pada kebutuhan individu siswa melalui sesi konseling personal yang dirancang untuk mendukung perkembangan mereka. 8. Pola kelompok layanan BK yang dilakukan secara kelompok seperti workshop pengembangan diri, pelatihan komunikasi, atau bimbingan karir kelompok. deskripsi tugas personalia BK dibagi menjadi 3. Yang pertama, konselor sekolah, di mana konselor sekolah menyediakan layanan konseling individu dan kelompok, membantu siswa dalam mengatasi masalah emosional, sosial, ataupun akademik. Yang ketiga, memberikan bimbingan karir. Misalnya seorang konselor mungkin bekerja dengan siswa yang mengalami kecemasan dari saat ujian, memberikan strategi untuk mengatasi stres, dan mengadakan sesi bimbingan kelompok untuk membahas teknik belajar yang efektif. Yang kedua, ada kepala BK, di mana kepala BK tugasnya mengembangkan program BK tahunan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program, serta mengkoordinasikan kegiatan konselor. Sebagai contoh, kepala BK dapat merencanakan program bimbingan yang mencakup pelatihan keterampilan hidup untuk siswa baru agar lebih mudah beradaptasi di lingkungan sekolah menengah. Dan yang ketiga, guru pendamping, membantu memantau kemajuan siswa dalam program bimbingan, bekerja sama dengan konselor untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa dan mendukung pelaksanaan kegiatan BK di kelas. Contohnya, guru pendamping mungkin membantu konselor mengelola workshop keterampilan sosial yang diadakan di luar. Tahap-tahap memfasilitasi program bimbingan secara efektif dibagi menjadi 12. Yang pertama, identifikasi kebutuhan, mengumpulkan informasi mengenai masalah dan kebutuhan siswa. Kedua, perencanaan program, merumuskan tujuan, strategi, dan materi program. Ketiga, pengembangan tujuan, menetapkan tujuan yang spesifik dan terukur. Yang keempat, penyusunan metode, menentukan metode dan pendekatan bimbingan yang akan digunakan. 5. Koordinasi dengan pihak terkait, melibatkan guru, siswa, dan orang tua dalam perencanaan. 6. Pelaksanaan program, menjalankan kegiatan bimbingan sesuai rencana. 7. Pemantauan program, mengawasi jalannya program agar sesuai dengan tujuan. 8. Evaluasi program,
Mengukur hasil dan efektivitas program yang telah dilakukan. 9. Tindak lanjut. Menindaklanjuti hasil evaluasi untuk perbaikan program di masa depan. 10. Penyusunan laporan. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil program sebagai dokumentasi evaluasi. 11. Pengembangan keterampilan. Melatih tim BK agar dapat menjalankan program secara optimal. Dan yang ke-12, penjadwalan kegiatan. Menyusun jadwal yang jelas agar program berjalan dengan teratur. Komponen program BK. 1. Layanan dasar bimbingan konseling, kegiatan rutin untuk mengembangkan keterampilan dasar siswa. 2. Layanan responsif, intervensi langsung terhadap masalah yang dihadapi siswa. 3. Perencanaan individual, pengembangan rencana belajar dan karir yang sesuai dengan minat dan kemampuan siswa. 4. Dukungan sistem, kerjasama antara konselor, guru, orang tua, dan pihak terkait lainnya. 5. Konseling individu dan kelompok, pendekatan personal dan kelompok untuk memberikan dukungan psikologis. 6. Layanan perantara, menghubungkan siswa dengan layanan dan sumber daya eksternal jika dibutuhkan. 7. Kegiatan preventif dan pengembangan program yang bertujuan untuk mencegah masalah dan mengembangkan potensi siswa. Tahap-tahap penyusunan program BK. Penyusunan program bimbingan dan konseling BKI di sekolah mengeluarkan tahapan yang terstruktur agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Setiap tahap memiliki peran penting dalam memastikan bahwa program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa dan dapat diimplementasikan secara efektif. Tahap penyusunan program BK. Penyusunan program bimbingan dan konseling atau BK di sekolah mengeluarkan tahapan yang terstruktur agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Setiap tahap memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses yang dirancang sesuai dengan kebutuhan siswa dan dapat diimplementasikan secara efektif. Proses penyusunan ini biasanya dimulai dari pengumpulan data hingga evaluasi dan pengembangan program lanjutan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa program BK dapat membantu siswa dalam menghadapi berbagai masalah serta mengembangkan potensi diri mereka. 1. Identifikasi kebutuhan. Mengumpulkan data dari siswa, guru, dan orang tua untuk memahami masalah dan kebutuhan yang ada. 2. Analisis kebutuhan. Menentukan area prioritas yang membutuhkan perhatian khusus berdasarkan data yang dikumpulkan. 3. Perencanaan program. Merumuskan tujuan, strategi, kegiatan, dan jadwal pelaksanaan program. 4. Penyusunan materi dan sumber daya. Mempersiapkan materi, alat, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan program. 5. Pelaksanaan program. Melaksanakan kegiatan bimbingan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. 6. Evaluasi program. Menilai efektivitas program dan mengukur pencapaian tujuan dan memeriksa respon peserta. Pengertian pengumpulan data. Pengumpulan data adalah proses sistemis untuk memperoleh informasi yang relevan dan akurat terkait dengan tujuan tertentu. Dalam konteks bimbingan dan konseling atau BK, pengumpulan data digunakan untuk memahami kebutuhan, masalah, dan potensi siswa. Proses ini mencakup pengambilan data dari berbagai sumber seperti angket, wawancara, observasi, dan catatan perkembangan siswa. Dengan data yang dikumpulkan secara tepat, konselor dapat membuat program bimbingan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi siswa di sekolah. Jenis data tentang siswa. Jenis data tentang siswa dalam konteks bimbingan dan konseling mencakup berbagai informasi yang bisa membantu konselor memahami kebutuhan dan karakter siswa secara menyeluruh. Data ini dapat dikategorikan menjadi data pribadi, akademik, sosial, dan psikologis. Data pribadi mencakup informasi dasar belajar siswa seperti nilai raport, hasil ujian, dan catatan kehadiran. Sedangkan data sosial berhubungan dengan interaksi siswa di lingkungan sekolah dan rumah, termasuk relasi dengan teman sebagai dan guru. Jenis data tentang siswa. 1. Data pribadi, informasi dasar tentang identitas dan latar belakang siswa. Yang kedua, data akademik, nilai, catatan, kehadiran, hasil ujian, dan prestasi belajar. Yang ketiga, data sosial, interaksi dengan teman, guru, dan lingkungan. Yang keempat, data kesehatan, riwayat kesehatan fisik dan mental. Yang kelima, data psikologis, kondisi emosional, tingkat kecemasan, dan motivasi belajar.
Yang keenam, data perilaku. Catatan tentang sikap, tindakan, dan masalah perilaku. Yang ketujuh, data minat dan bakat. Informasi tentang hobi, bakat khusus, dan minat karir. Jenis dan alat pengumpulan data. 1. Kuesioner. Untuk mengumpulkan informasi secara terstruktur tentang minat, motivasi, atau masalah tertentu. Yang kedua, wawancara. Memberikan wawasan mendalam melalui percakapan langsung dengan siswa. Ketiga, observasi. Mengamati perilaku siswa di lingkungan sekolah untuk memahami interaksi sosial dan respon emosional. Yang keempat, tes psikologi. Mengukur aspek-aspek psikologis seperti kecerdasan, kepribadian, atau tingkat stres. Portofolio. Mengumpulkan karya dan catatan perkembangan siswa dari waktu ke waktu. Yang keenam, catatan anekdot. Dokumentasi singkat tentang kejadian penting atau perilaku spesifik siswa. Yang ketujuh, lembar penilaian diri. Memungkinkan siswa untuk menilai diri mereka sendiri dalam berbagai aspek. Mekanisme pengumpulan, penyimpanan, dan pemanfaat data. Mekanisme pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Wawancara mengumpulkan data langsung dari siswa, orang tua, atau guru untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Kedua, observasi. Mengamati perilaku siswa di lingkungan sekolah untuk mendapatkan wawasan tentang interaksi sosial dan kondisi emosional. Yang ketiga, ada kuesioner. Mendapatkan informasi melalui pertanyaan terstruktur yang diisi oleh siswa, guru, atau orang tua. Yang keempat, tes psikologi. Menggunakan alat tes untuk mengukur aspek tertentu seperti kecerdasan, bakat, atau tingkat stres siswa. Mekanisme penyimpanan data. Yang pertama, ada arsip fisik. Penyimpanan data dalam bentuk dokumen cetak yang disimpan di ruangan khusus dengan keamanan yang terjaga. Yang kedua, sistem digital. Menggunakan perangkat lunak atau aplikasi untuk menyimpan data secara digital dengan perlindungan kata sandi atau ekspresi. Pengelompokan data. Yang pertama, menyusun data berdasarkan kategori seperti akademik, perilaku, atau kesehatan mental untuk memudahkan penelusuran. Backup data. Melakukan pencadangan data secara berkala untuk mencegah kehilangan informasi. Mekanisme pemanfaatan data dibagi menjadi 4. Yang pertama, analisis data. Analisis data mengolah informasi yang telah dikumpulkan untuk memahami masalah atau potensi yang ada pada siswa. Yang kedua, perencanaan program. Menggunakan data untuk merancang program bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga, evaluasi program. Memanfaatkan data untuk mengevaluasi keberhasilan program yang telah dijalankan dan membuat perbaikan jika diperlukan. Dan yang terakhir, yang keempat, pengambilan keputusan. Data digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan terkait intervensi atau pendekatan yang akan diambil dalam bimbingan siswa.